Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Injil Lukas pasal 15, ayat yang keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Tema renungan saat ini adalah ketika sang gembala mencari yang terhilang. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, Natal seringkali kita rayakan dengan cahaya, lagu, dan sukacita. Namun di balik palungan yang sederhana itu tersimpan sebuah karya keselamatan yang sangat dalam. Allah sendiri datang ke dunia untuk mencari manusia yang terhilang. Yesus lahir bukan untuk mereka yang merasa benar, tetapi untuk mereka yang tersesat, terluka dan terbuang, seperti domba yang hilang dalam perumpamaan tersebut. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kisah Yun dan Huang menolong kita memahami makna Natal yang sejati. Suatu pagi, Yun dipanggil oleh kepala penjara dan diberi tugas yang sangat berat, menjaga Huang, seorang pembunuh yang ganas, sering melukai orang lain dan berulang kali mencoba bunuh diri. Bahkan teman-teman Yun menolak keras kehadiran Huang. Mereka menyebutnya bukan manusia, melainkan setan. Namun Yun melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia berkata, sebelum mengenal Yesus, kita semua sama seperti Huang. Jiwa kita sekarat, hidup kita rusak, dan kita membutuhkan keselamatan. Ketika Huang dipindahkan ke sel Yun, tubuhnya dirantai, lukanya parah, dan baunya menyengat. Namun Yun dan teman-temannya menyambutnya dengan senyuman. Yun membersihkan luka Huang dengan penuh kelembutan, membalut kakinya, dan memberinya tempat. Disitulah Huang mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia terima sebelumnya, yaitu kasih dan penerimaan. Yun lalu mengatakan bahwa Yesus mengasihinya. Apa yang dilakukan oleh Yun adalah gambaran kecil dari apa yang Allah lakukan di Natal. Yesus meninggalkan kemuliaannya di surga, masuk ke dunia yang kotor oleh dosa, dan mendekat kepada manusia yang terluka. Ia tidak menjauh dari bau dosa kita, tetapi justru menjamah, membersihkan, dan menyembuhkan. Natal adalah kisah Allah yang mencari domba yang hilang, apapun keadaannya. Pada malam hari, ketika Yun sendiri kelaparan dan hampir menghabiskan roti mantau terakhirnya, Tuhan berbicara di dalam hatinya. Aku mati untukmu. Jika engkau melakukannya untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untukku. Yun pun memberikan makanannya kepada Huang. Tindakan kasih itu menyentuh hati Huang. Dengan air mata ia berkata, Tuhan, terima kasih karena engkau mengasihi orang-orang berdosa sepertiku. Hari ini seorang yang terbuang mengalami keselamatan karena ia sangat berharga di mata Tuhan.
Natal mengingatkan kita bahwa setiap orang berharga bagi Allah. Sang Gembala Agung rela datang, lahir sebagai bayi, dan suatu hari mati di kayu salib untuk satu domba yang hilang. Pertanyaannya bagi kita adalah, setelah Natal, adakah orang di sekitar kita yang tersingkir, dipandang hina, dan kehilangan harapan? Maukah kita menjadi tangan kasih Tuhan Yesus bagi mereka? Kiranya Natal tidak berhenti pada perayaan, tetapi berlanjut dalam tindakan kasih, yaitu mencari, menerima, dan membawa mereka yang terhilang kembali kepada Sang Juru Selamat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan kami yang terhilang. Lembutkan hati kami agar mau mengasihi seperti Engkau mengasihi. Pakailah hidup kami untuk membawa pengharapan bagi mereka yang terbuang dan terluka. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam menjalankan tugasnya taat kepada apa yang Engkau kehendaki. Mampukan mereka untuk menjalankan tugas seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.